Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin mukarramin, khususan semua pejabat pemerintah yang malam ini hadir di Majelis Mubarak, semua alim ulama, khususan semua habaib yang malam ini bersama kita ngudi berkah di awal tahun. Dan yang saya hormati muslimin muslimat yang saat ini hadir, semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepada umur jenengan, semoga Allah Ta'ala memberi berkah kepada harta jenengan semua, semoga Allah Ta'ala memberi berkah kepada anak-anak jenengan, semoga Allah Ta'ala memberi berkah kepada semua kehidupan jenengan bidini wa dunya wal akhirah. Berkahipun Mbah Genduk. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu rasulillah. Allah keparingan kehormatan yang sangat luar biasa, karena ini nek boten peran dari panitia yang memang punya kecintaan pada aulia, kecintaan pada habaib, mungkin saya tidak mengerti. Ternyata ada habaib yang bongsone bin Yahya di sini, dan saya baru kali ini datang ke sini, dan ini luar biasa. Jadi saya menjadi sangat terhormat dalam artian panitia memberi penghormatan yang sangat tinggi kepada saya. Pulau kan ngaji di wilayahnya baik, karena beliau ini, kenapa saya bilang Pak, walaupun di jalurnya beda tetap baik widenya ya. Kaulo ada di Depok, Mbak Hasan Ramadjati, lalu Mbak Ahmad Jumodirjo, dan Muhammad Pangeran Berboyo, Habib Toha, Penang, itu dekat dengan kita. Ini jalurnya berbeda dengan Bapak. Pak Mino punya cucu namanya Awud juga di Wonosobo, itu yang baru saja ditemukan. Ini hal yang pertama kali. Alhamdulillah, walaupun kita ini tidak pernah mengerti secara langsung siapa beliau, hanya diceritani lewat manakib yang tadi dibacakan oleh siapa? Habib Soleh. Tapi itu akan memberikan hal yang sangat bermanfaat. Kula waune boten percaya bahwa manakib itu bisa menyemangati kita untuk bisa berjuang, untuk bisa kuat munajat, untuk bisa ngirah tinggi agar kita bisa mencapai kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan cerita-ceritanya para aulia. Kalau ketika datang ke sini mendengar tentang riwayatnya Habib Awud, muga-muga dari pembacaan riwayat tadi bisa memberikan penerang kepada jenengan semua
Jadi kelarasan tadi saya dari makamnya Panembahan Senopati di Jogja. Terus saya kesini, di sana ada hataman 1000 hataman yang mengadakan orang Semarang juga. Terus saya kesini karena saya sudah janji sama derek-derek Semarang yang ada di Jamaah Karomah Semarang dan semua sedulur-sedulur muslim-muslimat Semarang. Tadi sudah selawatan ya? Saya senang naik orang pertama, walaupun jangan tadi orang nafsu, tapi saya senang dengan ada debat saya. Lama sekali Sayyidina Muhammad. Muharram ini menjadikan kita semestinya bisa mengkoreksi diri bahwa di setahun yang lalu, di siang dan malamnya, di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya, di hari ini kita coba untuk evaluasi apakah yang sudah kita capai, entah itu dari ibadahnya, entah itu dari birrul walidainnya, entah itu dari mahabbahnya kepada Rasulullah SAW, entah itu dari apa saja. Ngecorong rapot itu bidangnya masing-masing. Apakah kita mempunyai pencapaian yang melebihi di tahun yang lalu? Dan saya berdoa, jika jenengan orang sempat mengkoreksi dan mengevaluasi, mungkin jenengan semua sing elek ditutupi dening Allah Ta'ala, aib ditutupi dening Allah Ta'ala, dosanya di ngapura dening Allah Ta'ala. Sehingga tahun yang kemarin jenengan mempunyai energi yang kuat, sebab dosa dan kesalahan itu melemahkan hati, sebab dosa dan kesalahan itu melemahkan kekuatan pikiran. Lek ke Singapura, semoga besok kita menjadi bersemangat di tahun yang akan datang. Besok tahun berapa ya? 1444 Hijriah. Pakat ya. Sing tahun wingi di ngapura dening Allah Ta'ala ditutupi aib, di ngapura dosane, ngoten nggih. Terus dilipetake amal ibadahnya. Wah nek karepe wong ngoten niku, nek amale kon munggah, nek dosane kan ditutupi. Mboten napa-napa. Ana idazat mi aktivi Gusti Allah niku kepiye? Panjangko nek kawula nggih to. Kita minta amalia kita ditikel-tikel nilainya, sementara dosa nih Allah Ta'ala mengikis habis. Kira-kira iso boten ngoten. Patak tangan. Iso. Sepanjang jenengan punya prasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa itu bisa, maka bisa. Ini ketemu kok orang iso hapus satu gede dosaku. Ini yang membuat sulit jenengan sendiri. Apa menanya orang sholawatan? Nah, ibadah seneng karo sholawatan, mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW, peluang untuk bisa di ngapura dosane ditutupi aibnya, insya Allah terbuka lebar. Iku sing jenenge rahmati Gusti. Beliau hidup di zaman yang sudah lama sekali. Mungkin akan sama halnya apa yang disampaikan beliau dengan apa yang saya sampaikan kepada jenengan di event acara tahun baru. Karena itu intinya ngeten. Nek tahun baru kuwi duwe pengarep tahun sesuk luwih. Mbok ulama endi, mbok wali endi di tahun baru mesti dongane ngoten niku. Intine ngoten. Cuma lenggayuh acarane macam-macam. Nek teng kraton Yojo niku malam ini ngubengi benteng sampai pagi.
Jenengan nek pengen nggih mriku. Ya mriki nggih enten bunderan sampean bengi mau. Itu ora yo ora apa karo selawatan. Kok darane aliran anyar. Nama saudara saya besok pagi dan setahun yang akan datang, saya berharap kita semua bisa menggerakkan hati kita untuk semakin mencintai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu nomor satu. Lalu kita juga mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran ini hudal lil muttaqin. Walaupun jenengan pun sepuh, rapopo belajar Al-Quran. Nek mati jenengan klebu santri. Gitu. Lah santri ku lek mati jenenge syahid. Mulane tidak ada waktu yang tidak bermanfaat. Walaupun jenengan sudah tua, nek kelem ngaji, insya Allah itu akan menggahke derajat jenengan. Allahumma amin. Kulo gadah rencang niku mulang wong umur 60-an. Lalu dia bisa bin nazar, setelah bin nazar khataman di video diparingi kulo. Tip njaluk dongane iki muridku umure swidak luwih wis khatam bin nazar sesuk arep gaib sak matine sok umure ben swidak. Nek mati yo ora hatam apa-apa ning dalam perjalanan menghafalkan Al-Qur'an. Jenengan nonton itu sip niku. Makanya kiai mriki jangan mulang. Enggak lucu. Kemudian nasi muntune sentek itu ngucapke. Nggih. Mencintai Al-Qur'an, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah alamat cintanya kita kepada Allah Ta'ala ditandai dengan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bu alamatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya alamat. Alamatnya Rasulullah. Jadi kalau kita mendengar tentang hadis yang dikatakan Kanjeng Nabi, kita tidak pernah melihat Rasulullah. Tapi adanya Rasulullah itu ada alamatnya. Apa? Keluarga. Seperti Habib Awud dan leluhur. Niku alamat adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu juga alamat untuk wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan pengen wujud kecintaannya dengan ziarah pada beliau. Itu otomatis dengan juga mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus mencintai Kanjeng Nabi? Karena itu adalah modal yang paling mudah untuk kita ambil. Jenengan arep ngatampe Quran saben dina. Niku nek pamane ra tau maca Quran yo gek sak lemper menawa wis bosen. Karena apa? Enggak bagus. Jangan arep maca kitab, ora wis tuwa, tulisane cilik-cilik. Dan tak maca-maca gah. Gitu. Tapi jenengan bisa datang berziarah kepada aulia Allah Ta'ala. Utamanya di keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau semua pendahulu kita yang berjasa atas berdirinya negeri. Kita ini tidak akan bisa merasakan nikmatnya ngumpul, reso merasake nikmatnya makanan seperti ini dengan bebas. Ini karena jasa-jasa dari ulama-ulama yang telah mendahului kita. Kecintaan jenengan kepada para wali niki bisa menjadi alamat kecintaan jenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah indah zanni abdi bi, ketika kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan kita mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan rasa kita ini dekat, insya Allah di ngapura.
senajan toh dengan pola-pola yang berbeda menurut ukuran dan ilmu yang berbeda. Sing di ngapura iku ora kabeh sing pinter-pinter kok iku boten. Sing bodho-bodho lek tenanan njaluk ngapura nggih ngapura senajan dosane gedhe. Tetapi rahmat Gusti Allah niku agung. Ngoten nggih. Nah malam ini semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Nanti kita akan mencoba untuk rawuhe Kanjeng Nabi. Kita coba untuk rawuhe Kanjeng Nabi dengan bersolawatan, karena kalau tadi saya katakan anak indazon ning abidi ini karena ini ada ilmu sugesti yang harus kita iman itu didahului oleh sugesti. Sebab kita tidak pernah melihat Allah Ta'ala dan kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang menjadikan kita menjadi kuat untuk tetap menjadi umat Islam itu adalah keimanan. Awal dari keimanan adalah sugesti. Sugesti itu awalnya adalah keyakinan. Jadi dari sugesti yang kuat kepada diri kita, keyakinan akan menjadi tubuh. Nek wau kita merasa Gusti Allah akan mengampuni dosa kita, kita malam ini akan mencoba untuk rasakan bahwa Kanjeng Nabi ada di apa ini, di majelis ini. Nanti kalau sudah seperti itu, dengan berziarah, insya Allah mbuh dalam perasaannya seperti apa, karena berbeda-beda. Semoga bisa merasakan bahwa aulia itu tidak meninggal, ya. Cuma kita tidak ketemu dalam satu dimensi. Niku mung modalin apa jenengan percaya mawon. Nah, nanti saya akan baleni solawate agar saya untuk ngerawuhi Kanjeng Nabi. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu tidak ada bahasa rawuh atau tidak, karena Kanjeng Nabi itu ada di mana-mana. Semua yang ada di alam ini adalah Nur Muhammad. Nanti saya akan bercerita itu tentang Mbah Aud, Al-Habib Aud. Habib Taufik enggak bisa rawuh. Habib Taufik itu salah satu yang terkait lurus dengan Habib Aud. Salah satu yang dekat dengan Habib Aud adalah Raden Saleh. Raden Saleh itu pelukis. Raden Saleh itu wali, tapi ditutupi kewaliannya dengan seni. Pernah suatu saat diceritani saya oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim Pekalongan. Habib Soleh itu pernah dimintai seseorang untuk melukis kakeknya dari orang itu. Beb, tolong dilukiskan mbahku. Lah ana fotone apa ora? Mboten nanten. Ngene wae. Putu-putune gorene kabeh. Cucu-cucunya dibawa ke sini semua. Akhirnya cucunya dari orang yang pesan dilukiskan kakeknya tadi dilihat oleh Habib Soleh satu persatu. Oleh beliau itu diambil satu-satu dari situnya, ono sing kupingi, maksudnya imajinasinya, terus rambutnya, mulutnya, warna kulitnya, sampai berbagai wes putune kon bali. Dan orang itu pulang, kok diteri ya? Hanya dengan melihat cucu-cucunya yang dihadirkan waktu itu, Habib Soleh itu bisa menggambar, melukis. Mbahmu rupanya mukanya seperti ini. Jadi melukisnya tidak lahir batinnya beliau. Dan setiap lukisan-lukisannya itu menggambarkan perjuangan. Ketika ada lukisan macan dengan banteng, di mana macan adalah kita Indonesia dan banteng adalah
beliau bilang ini lukisannya sudah dibeli oleh orang Perancis. Habib Lutfi bilang jangan, itu kekayaan kita, biar ada di sini. Itu saya dengar sendiri waktu saya masih ngaji di Pekalongan. Jadi Mbah Awut sendiri waktu beliau berjuang itu ya nyamar, tidak seperti sekarang ya pakai jubah dan lain sebagainya. Beliau sangat jawani. Dan dulu Ben Yahya itu dekat dengan keraton. Saya bisa tahu karena saya dikasih tahu oleh Habib Lutfi, dan makam-makamnya saya ditunjukkan. Dan mereka ini adalah pejuang semua dan masih keturunan keraton. Nah di Semarang ini dulu termasuk stakeholdernya adalah Ben Yahya dari Pangeran Terboyo. Lalu ada Mbah Detok, Habib Toha, lalu Habib Hasan Kramat Jati, Singobarok. Kalau tadi sudah diceritakan manakibnya Habib Awut, kita ceritakan saudara-saudaranya juga agar beliau memberi berkah di sini. Habib Hasan Singobarok ini komandan pasukan Singobarok. Kalau nggak salah tadi ada semacam sebuah pasukan besar itu jenenge Singobarok. Itu dulu ditakuti Belanda. Jadi Belanda itu kalau mau mengalihkan kesetiaan bangsa Indonesia, mereka memberikan ekonomi, beras, gula dan sebagainya, kalau digambarkan dengan sekarang uang, agar mereka mengkhianati negara ini dan ikut kepada Belanda. Jadi Belanda waktu itu menyerang mental bangsa Indonesia dengan ekonomi. Habib Hasan juga nggak mau kalah, karena Habib Hasan itu dulu ya kaya raya dan menyerang Belanda dengan ekonomi juga. Gila, bandane Habib Hasan itu habis, dan ini orang tinggal kewaris. Terus ini gitu. Singobarok ditakuti oleh Belanda. Jadi suatu saat ada saudaranya Pangeran Ronggo. Pangeran Ronggo Puton itu, kalau nggak salah HP2 atau HP1. HP2 ini pun ditangkap Belanda di Batavia. Habib Hasan berangkat dengan pasukan. Kalau di sini arahnya si putih. Dulu kayaknya di sekitar tanah putih ini pasukannya si putih. Ya pasti bareng, tapi ada pasukan yang namanya si putih. Kalau di Jawa Barat disebut Cipeti. Dan Singobarok punya pasukan laut. Ini dekat sekali dulu dengan Habib Awut. Jadi di dalam gerakannya itu hampir sama. Karena perjuangan Habib itu dimulai dari zaman sebelum Mataram, terus sampai ke zaman beliau Habib Awut dan keluarganya, Habib Soleh dan semua habaib yang ada di sini waktu itu. Kalau saya ceritakan misalkan Habib Hasan, karena itu waktu itu jadi satu keluarga itu di sini. Kita minta berkahnya juga dari beliau. Semoga yang ada di sini ini tidak hanya mendapatkan berkah dari Habib Awut, tapi keluarga besar Ben Yahya yang ada di Semarang. Allahumma amin. Begitu juga beliau. Itu orang Belanda itu kalau ketemu dengan habaib itu bingung sekali untuk melawan, karena cerdas, karena juga mempunyai segalanya. Dan yang membuat semangat bangsa kita itu kebanyakan ya dari sadat-sadat ini yang bersinergi atau berasimilasi dengan keraton, menjadi mantu-mantu dari keraton, lalu menggerakkan perjuangan untuk melawan Belanda.
Belanda itu yang goro-gorone perdagangannya diganggu saja, bukan menjajah. Kita coba untuk bisa meniru kepada beliau atas kecintaan beliau kepada negeri ini. Makanya Habib Lutfi itu kalau jenengan mau mengikuti apa yang disampaikan Habib Lutfi dimanapun, ini satu, NKRI harga mati dan anak muda. Bagaimana agar generasi yang akan datang itu mencintai negaranya? Melihat dari sejarah-sejarah yang tadi dibacakan, betapa mereka ini memperjuangkan negara ini dengan segalanya, bahkan nyawa. Ada pergeseran di mana negara ini kemudian tidak menjadi ngeh di hati generasinya karena informasi, karena kahanan, karena dunia global. Niku membuat kita menjadi asing dengan bangsa kita sendiri, dengan negara kita sendiri. Kul ketok nek perang, jangan nunggu perang. Oke. Ada banyak yang menjadi asas, ada banyak yang menjadi alasan kenapa kita gelar acara seperti ini. Ini adalah media agar untuk bisa menyampaikan kecintaan kepada negeri ini dengan apa? Nguri-nguri budaya. Dengan apa? Dengan mencintai wali-walinya. Dengan apa? Dengan mencintai pejuang-pejuangnya. Kalau tidak salah di sini ada taman pahlawan ya di dekat sini ya. Coba suatu saat tidak hanya di para walinya, dengan ziarah ke para syahid yang di sana. Karang Taruna bikin kegiatan, ayo do ziarah orang yang ibu ngatok, yo ngirim Fatihah, ngirim doa. Bunga juga apa gunanya? Datang ke makam pahlawan, direnungkan apa yang sudah mereka perjuangkan, lalu kita berdoa semoga semangatnya kita miliki. Saura-ura ini dewe kandung apes, generasi kita jangan sampai bodoh karo awak dhewe. Oke. Karena besok itu semakin sulit untuk dikendalikan. Kalau tidak dari hari ini kita mencoba membimbing generasi kita untuk mencintai negeri ini, kemudian nguri-nguri budayanya, lalu siapa lagi yang akan bergerak di sana? Apa itu lengan diko NKRI harga mati itu kira-kira 15 tahun yang lalu itu sudah ngaji saya di sini. Maksudnya dia menyampaikan ilmu itu kepada saya. Sulit banget nih. Dan selama itu juga beliau itu mengumandangkan itu, dan sekarang lagi wujud. Artinya apa? Bahwa perjuangan itu ojo sampai sebulan gebes, setahun gebes. Tirulah beliau-beliau ini, bahkan sekarang yang sepuh saja masih berteriak. Oke, kalau izin jangan melihat guru kita yang maju dengan semangat. Kalau kita ini kebagian kepenak, pulau ngaji bisa seperti ini karena apa? Karena dengan itu muhibin ngaruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jajane durung. Oke, kita ini dalam suasana yang enak. Yuk kepiye, ben arahnya menjadi kuat. Ingat, diperjuangkan generasi kita besok. Anaknya dipondoke, anaknya dikei ngerti, akalnya diajarkan kepada dia cinta kepada negeri ini dan cinta kepada budayanya. Karena itulah negara ini kemudian akan jaya. Kita ini sudah mengalami kejayaan berulang-ulang. Dulu zaman panjenenganipun Prabu Angling Darmo itu kita pernah menguasai separuh dunia. Prabu Angling Darmo itu menguasai dunia. Lalu Jayabaya juga menguasai 2/3 dunia. Lalu Gajah Mada dengan Sumpah Palapa itu menguasai 2/3 dunia. Harapan dari ulama sekarang itu bahwa kejayaan kita ini akan diwarnai oleh Islam, oleh ajaran kita di masa yang akan datang. Jadi Indonesia ini menggetarkan dunia dengan akidah Islam. Gini. Sebenarnya dari dulu sudah Islam, cuman kita nggak ngerti saja. Ini yang diharapkan. Indonesia
Indonesia ini adalah surga yang nyata. Saya diceritakan oleh guru saya bahwa dari Banyuwangi sampai Banten itu lantakan berlian, kabeh. Bayangin. Jadi ning bumi tanah Jawa itu ning isore itu berlian kabeh. Lembaran ra percaya dudukan dhewe. Berarti itu menunjukkan kesuburan, kemakmuran yang nantinya akan berulang-ulang di negeri ini. Allahumma. Tapi itu pun tidak akan tercapai jika kita tidak ikut apa yang sudah menjadi sejarah. Kita tidak pernah mempelajari sejarah. Kita tidak pernah mengambil sari-sari dari sejarah itu dan semangatnya. Apa menenek sampai kita ini mengidolakan negara lain. Nauzubillah min. Soalnya negaranya awalnya kayak di Yaman atau Tarek. Kita bisa tiru kealimannya, kita bisa tiru kewirausahaannya. Di samping dia Yaman dan Tarek itu adalah negaranya para wali. Negaranya para wali itu ada dua yang besar. Pertama di Yaman, nomor dua di sini. Jawa itu adalah Yaman kedua. Oke. Kau ngerti nanti ibu-ibu sih mau ngantuk bisa diangkat dari walia. Mereka ngantuknya ikhlas. Nek ngasihnya buhit. Paham ya? Kalau kita tidak bisa memahamkan diri sendiri bahwa kita harus mencintai negeri ini, pahamkan kecintaan kepada generasi ini dengan sekolah kini di pondok, sekolah kini sekolahan yang baik. Karena sekarang Pak, sekolahannya yang saya bisa enggak stop. Saya tidak akan menyebut itu. Yang jelas sekolahkan kepada sekolah yang baik, pada pesantren-pesantren syukurin pesantren deh. Karena pesantren itu di samping pinter, nih pinter ya berkah. Pinter kok orang berkah ya, so ngapusin bos nih. So ngapusin bapak nih, iso nakali kan mergo pinter. Wong pinter itu seneng ngakali biasanya. Ya wong bodoh iso ngakali wong bodoh. Sing diakali wong bodoh. Inilah yang menjadi inti dari kita mengadakan acara haul seperti ini. Kita meneladani. Tadi disampaikan bahwa beliau adalah pejuang. Moco manangkep itu satu hal yang harus diambil, bahwa jenengan harus meneladani. Mulane nek kula kon moco manangkep rada-rada izin sebabnya moco manangkep kok kan moco tok. Harusnya kita mengikuti beliau. Nek ora ya apa wong manangkep itu dibaca itu sudah berkah. Tapi jenengan santri kudune iso niru, manangkep Abdul Qadir Jalani umpamane. Ora iso ning kramate, jenengan mujadai. Anjena Abdul Qadir Jalani setiap hari itu tidak pernah datang. Nggih. Ditiru kuwi belajar. Mulane ning gone pondok sok ana jenenge dawa wudu karena apa? Disejarahkan bahwa dulu ada ulama-ulama kita sing dawahul. Ben apa? Manakib dibacakan siji berkahi. Nomor loro mengingatkan kepada kita bahwa kita ini punya leluhur yang hebat. Nomor tiga kita bisa meneladani apa yang menjadi perjalanan hidup beliau yang berjuang dengan harta, benda, ilmu dan segalanya. Kira-kira dibandingkan dengan kita saat ini, bukan apa-apa ini, kita ini penikmat kemerdekaan. Durung mengisi kemerdekaan, lah harapan dari sesepuh-sesepuh itu bahwa generasi yang akan datang itu bisa menjadi pengisi kemerdekaan, bukan penikmat kemerdekaan. Paham? Wong penikmat kemerdekaan ini loh, sementing urip, udah tutup turu, nggih, kumpul, bunga rono rene, ngaji longko, mujahadah tahu sholawatan megah. Ini saya penting nih saya gelem sholawatan, nang turu nih gelem sholawatan. Kan turu nih gelem pondok ngoten nggih. Niku sik ana ati.
Mengisi kemerdekaan adalah kita hargai semuanya, kita ikuti aturan-aturan negara, itu misi kemerdekaan. Ojo sampai melawan dengan aturan yang ada. Wong negara mau cara nggih. Aturannya dikuk. Gila, saya didhawuhi sama Betul bahwa yang menciptakan rambu-rambu lalu lintas itu ada Utsman, Mufti Betawi. Utsman bin Abu Bakar bin Yahya, Mufti Betawi. Itu yang kita contoh bahwa dulu ulama bisa memberikan sumbangsih aturan-aturan yang berjalan panjang dan bisa diingat sampai anak turune. Ora iso jenengan anake didongake muga-muga menjadi anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Allahumma tak dongake anake jenengan saora-orane gelem dongake jenengan. Sebab dongane anake jenengan sesuk nyelametke jenengan. Anake jenengan bisa meninggikan derajat jenengan di alam akhirat. Ora anake ya sampean duwe kanca-kanca sing muslim, anake lanang dikandani apa ya ngono ya sampean cari teman yang baik. Kancane sing do gelem dikiran sebab nek dengan mati mesti ditahlil iki napa mboten. Nek ora jenengan dhewean kuburan ra ono sing ngirim panganan. Sebab pro iku ra ono sing ngirim cahaya. Sebab jenengan mati butuh cahaya untuk wangsul ngasane Gusti Allah. Tahlil kancane jenengan dan jenengan nek mati ditakoni sapa to kancamu? Itu apa? Perhatikan bahwa kita ini butuh teman yang besok akan mendoakan kita. Luput ini anake ora gelem ndongake. Nggih. Sejarah kalau di prosoni pesantren manakib nggih. Kalau sejarah itu di bahasa kita. Ada yang mengatakan bahwa sejarah itu bukan ibadah. Sejarah itu bahkan bukan ajaran. Dia lupa bahwa Al-Quran itu sebagian yang seperenamnya adalah sejarah. Al-Quran itu isinya dengan 6, salah satunya adalah sejarah. Ada larangan, ada perintah, ada hukum. Salah satunya adalah sejarah. Sejarah mau niku napa? Manakib. Jadi nek sing ngomong ke manakib iku beta yo wis ben. Berarti dhek pas maca Quran bagian sejarah diwati. Mulane disebut surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Yunus, nggih. Niku apa? Sejarah Nabi Yunus. Sejarah Nabi Yusuf, sejarah Nabi Ibrahim. Sejarah Nabi Muhammad karena surat Muhammad. Itu seperti itu. Mulane jenengan sing yakin lek diwacake manake para wali, disisihane para wali niku mesti berkah. Sebab dicontohake dening Allah Ta'ala ing dalem Quran. Paham ya? Kenapa mau Habib Soleh maca kesuwen? Macane lama-lama, berlama-lama. Itu akan mengeluarkan berkah-berkahnya Habib Allah. Allahumma. Dan semoga yang ada di sini ini termasuk muhibbin almarhum amman ahabbahu. Dengan teman karo wali karena beliau juga aulia, karena beliau juga habaib, karena beliau juga syahid orang berjihad dan banyak lagi yang pangkat yang beliau miliki ini itu berkait. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini hanya satu yang saya bicarakan, cinta. Cinta ning wali, cinta ning Kanjeng Nabi, kanggo nuju cinta ning Gusti Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Almarhum man ahabba. Niku bahasa Inggris. Saya ingin memberikan satu hal yang semoga bermanfaat kepada jenengan. Di samping pengertian-pengertian, saya coba untuk kita belajar fokus,
Selawatan. Niki kula nyuwun berkah ya Pak Awad, muga-muga yang semua di sini dibukakan hatinya dengan selawat. Selawat itu diingatkan bahwa setiap ada orang berkumpul dan berselawat, maka di situ ada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju? Berarti ketika tadi berselawatan kanjeng Nabi ada di sini, gini membuat itu dicatat. Terus seberapa dekatnya dengan kanjeng Nabi adalah seberapa jauh dengan merasakan kedekatan itu, dan seberapa jauh pengertian rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di semua maulid diceritakan bahwa awal yang diceritakan Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad, ya. Awal yang diceritakan adalah Nur Muhammad. Di satu yang mengingatkan bahwa semua makhluk tercipta dari Nur itu. Nur itu diciptakan dari Nurullah. Tapi saya mau bercerita, rentetan sejarah Nur Muhammad itu kemudian menjadi diri kita, menjadi pohon, menjadi ya. Jadi awal yang dimaksud dalam hadis itu adalah sababul a'zam likulli maujud. Awal yang menjadi sebab semuanya ini diwujudkan dan menjadi bahan. Jadi bukan dari bahan yang lain gitu. Ini awal tak gawe dari bahan lain, digawe makhluk bodoh. Jadi kanjeng Nabi itu membuat alam semuanya ini dari Nur Muhammad. Tapi sebelum alam itu, Allah Ta'ala menciptakan dua hal. Siji, kebaikan, semua kebaikan. Napa? Kesaenan, semua kesaenan. Sing nomor loro keelekan, semua keelekan. Berarti apik lan elek kuwi adalah makhluk paling tua setelah Nur Muhammad. Jadi turun setan turun, surga turun. Iki wis ana sing jenenge elek karo apik, kesaenan karo keelekan. Lalu dari kebaikan itu kanjeng Nabi Nur Muhammad jumeneng nenggone jenenge Maqamul Qurbi, makom par. Di dalam Maqamul Qurbi kanjeng Nabi munajat sujud kepada Allah Ta'ala suwene 12.000 tahun. Untuk siapa? Kaki jenengan semua. Kanjeng Nabi bermunajat 12.000 tahun di Maqamul Qurbi ini buat kita semua, buat umat Islam. Wong umat ini dewi. 12.000 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lalu dari Maqamul Qurbi diciptakanlah Ars, Mizanul Ars, Mizanul Kursi dan Khuzanatul Ars. Ini dari Maqamul Qurbi. Qurbi iku nyedak-nyedak. Nek jenengan ada di sana, yuk kerentak kepengen duduk di sini, iku jenenge takorup. Nek sampai di sini jenengan duduk di samping saya, jenenge qurbi, dekat. Itu jenenge makom. Jadi tidak wujud tapi dirasakan. Ngerti nggih? Berarti atine jenengan kuwi duwe rasa sing jenenge kepengin cedhak, merasa dekat utawa mendekati. Paham ya? Niku sing rupane kok wonten niku dulu pernah kanjeng Nabi munajat di sana suwene 12.000 tahun. Dari situ diciptakanlah Ars, Kursi dan Khuzanul Kursi. Jadi 4 alam besar. Ars itu alam gede. Yang paling gede itu Ars. Waktu itu sakit sombongnya. Ars itu merasa bahwa tidak ada yang lebih besar daripada aku, ini kalah karo ulo. Ulo nogon. Pun ini kula mboten arep sesak niku. 12.000 tahun. Lalu kanjeng Nabi jumeneng melih Maqamul Hubbi, maqam mahabbah.
iki nek bocah-bocah cilik iku do terbangan. Alasannya apa? Sholawatan. Mahabbah karo Kanjeng Nabi. Iku jane wis penting iku. Sudah mendekati di Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada dalam dirimu maksudnya. Tapi cinta yang seperti apa? Cinta yang sesungguhnya, cinta yang berkamuflase. Nah di situ Kanjeng Nabi cuma 10.000 tahun, lalu dari situ diciptakanlah kolam, makhluk-makhluk yang bangsa langit, 4. Tak seperti ini. Lalu turun dari makomul hubbi, makom katresnan tadi, dengan dua cinta, berarti cinta yang dengan miliki itu dulu adalah sesuatu hal yang pernah dimunajat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena cinta dan mendekati itu adalah produk dari hati ini jenengan. Dan itu adalah hati, itu adalah sarana utama untuk ngajak mengatasi berjawab man atallah biqalbin salim. Makanya hati kudu diperangkati salah satunya dengan takorrub, kurbun dan mahabbah. Paham ya? Dua hal ini Kanjeng Nabi munajat suwe 10.000 tahun, lalu Kanjeng Nabi munajat juga di Maqamul Khauf Wati. Maqamul Khauf Wati suwe 10.000 tahun dari Maqamul Khauf seakan langsung ini bulan matahari. Waduh wae sing matahari kan. Lalu turun lagi, ini 10.000 tahun juga bermunajat di sana, lalu turun lagi di Maqamul Roja, makam pengarep nek jenengan merasa dosane gede, tahu pernah melakukan dosa besar, lalu jenengan ngiro-ngiro ngarep-ngarep dosanya di ngapura, iku jenenge Maqamul Roja. Ning mriku Kanjeng Nabi di Maqamul Roja munajat suwe 10.000 tahun, total 4 makam iku pinten berarti? 4 ping 10.000 pinten? Bakul rasanya itu oh, 40. Wah, lu bakul rasanya ngitung. Terpesona kali sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dari Maqamul Roja, Kanjeng Nabi juga cuma di Maqamul Haya, Maqam izin dengan izin ora. Duwe nggih. Diakui orang-orang ini dengan mesti duwe izin kecuali sing pancen dilani izine. Teng mriku Kanjeng Nabi jumeneng suwene 10.000 tahun. Lalu dari Maqamul Haya ini diciptakanlah arwahul anbiya wal mursalin wassolihin wal auliya dan semuanya. Lalu Kanjeng Nabi jumeneng di Maqamul ibadah dengan kono ana jenenge satir hijab tatahe rolah setiap hijab 1000 tahun total 10.000 ping 6 kira-kira 72.000 tahun Kanjeng Nabi munajat untuk siapa? Untuk umatnya. Kanggo awak dhewe. Kanggo jenengan-jenengan semua ini. Pitakonane kira-kira jenengan saiki wis syukur apa durung dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai nek sholawatan diniati syukur karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun berarti Nur Muhammad itu kemudian ada di dalam diri kita. Ada taqarrub, ada mahabbah, ada haya, ada khauf, ada ibadah. Itu kita semua, kita ada semua. Niku adalah akses kita untuk dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis diakoni Kanjeng Nabi, kita ini tidak akan terpisah. Kullu nasabin wa sababin mungqatiun, nasab dan sebab itu semuanya akan terputus kecuali sababi wa nasabi. Lah kita ini hanya punya kesempatan adalah kepada sabab. Dengan sholawatan itu sebab. Suatu saat sebab dengan sholawatan, sebab dengan mahabbah karo waline Allah Ta'ala, sebab dengan mahabbah karo ulama-ulama ini akan menyatukan jenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegese tresnane Kanjeng Nabi sampai kepada jenengan. Allahumma wes. Berarti ngeten.
kita ini tercipta dari Nur Muhammad. Sebagai apa kita ini? Kita punya satu akses yang paling mudah. Kepiye carane aksesnya bisa cedak karo Kanjeng Nabi? Ya Nur Muhammad yang ada di dalam diri jenengan itu diuripke lewate opo? Lewate sholawatan, lewate ibadah, lewate ngaji. Nah hari ini saya kepingin jenengan menyalakan nur yang ada di dalam jenengan itu supaya jenengan merasa dekatnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepakat ya? Syaratnya siji. Syaratnya satu. Jenengan harus hilangkan apa yang ada di dalam pikiran jenengan, di otaknya jenengan ini, semuanya utangi. Ono tuh utang. Ayo ngacung. Oh, ora gelem ngacung satu nggak kira nang. Ngacung kabeh, ora. Iki udah diparingi cepet nganu lunas. Satu, otaknya harus dibuang semua pikirannya. Ini kok ngaji suwe to aku telah ngantuk ebet. Kuwi diilangi dhisik. Sementara kita hilangkan dulu itu. Terus kok mau aku jago sampean terus teko enak bagari-gari. Dihilangi deh. Ngantuknya dihilangi. Kosong pikirannya diisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diisi. Golek pas sholawatan kepikirannya mikir mana dibuang nih. Ono nih Kanjeng Nabi. Kok njuk mikir apa iki? Wae dibuang le. Sumuke ora dirasake, nggih. Mungkin hari ini kapan dihilang kabeh diisi nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Pikire. Sing nomor loro. Atine ora ono krentek kecuali krentek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini artinya merentuk wow, tujar bukan mau sak-sak. Kalau tidak bisa pasti itu jadi kentek hati. Untuk wasolawatan mangkel tetanggane mau kali masak kayak piye mau alis itu kan irung. Begini pripun iki? Kentek-kentek sing ngoten niku diilangi kabeh, diisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku adalah dogma yang jenengan kepengin cedhak karo Kanjeng Nabi. Hanya beberapa waktu saja, syukur setiap waktu dalam hidup jenengan raiso ya pas dalam event-event seperti ini jenengan memfokuskan karena eman-eman jenengan sudah dari rumah ke sini kepengin disawang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belajar ya, sarang-sarang sampai keluar dari sinau ya. Ini yang ngeten iki ya semangat dan cepat kabul. Wong 40 ngumpul dalam hal ibadah, maka salah satu dari mereka adalah wali majelis. Mungkin iki kasih iki, mungkin apa sing kono, mungkin apa sing kono. Iku hak Gusti Allah sing menunjuk wali majelis. Satu saat kita bisa pas ikhlas itu kepangkatan. Lu jadi wali senajan pas sak majelis itu pun hebat. Daripada rata. Oke. Nah, jadi wali majelis itu alamat dosanya di ngapura, alamat kemasalahan oh bisa. Nek luwes kok 40 berarti wali ini kata. Nggih. Saged nggih, renteke diilangi ora ana kentek kecuali rentek Kanjeng. Ora ana pikiran kecuali mikirke Kanjeng. Paham nggih? Baleni meneh. Krenteke sak liyane Kanjeng Nabi dibuang. Pikirane sak liyane Kanjeng Nabi dibuang. Paham? Terus nek kangelan kita bersolawat agar solawatnya nek dewe solawatan ya Nabi salam alaika niku disuarakan jarene ulama nek sing buanten niku disenengi Kanjeng Nabi semakin keras semakin disenengi Kanjeng Nabi karena apa? Gerak hati ini tertepis oleh teriakan kita pikirannya sing tak liyane Kanjeng Nabi yo dibuang karena suara kita fokus dengan bahasa Romawi. Ini isin jalan-jalan apa kok iki penting fokus ya. Nggih, Bu. Pun pokoke angger niki ora dadi-dadi ya tekan subuh ben.